Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM 19146 dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dosen pengampu Fauzia Sahrawati BMPD. Nah, adapun inti dari pembahasan pada kali ini yaitu mengenai sejarah sosiologi pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan didirikan oleh Auguste Comte dan lebih dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Bapak Sosiologi ini lahir di Montpellier tahun 1798. Sosiologi pendidikan muncul karena terjadinya pengaruh kondisi sosial masyarakat di Eropa, revolusi industri yang terjadi di masyarakat Eropa, dan juga terjadinya revolusi kesadaran masyarakat Eropa ketika itu membuat melemahnya nilai-nilai dan norma-norma tradisional, di mana keadaan tersebut membuat terbentuknya patologi sosial. Masyarakat ketika itu tidak mempunyai sebuah pedoman yang kuat untuk menguatkan integrasi sosial. Materi selanjutnya yaitu tokoh sosiologi. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Nama lengkap beliau Abu Said Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun adalah tokoh terawal yang menentukan dasar-dasar sosiologi, khususnya pemikiran bahwa fenomena sosial mematuhi suatu kaidah tertentu yang mesti dicari sosiologi. Caranya dengan mengumpulkan dan menghubungkan fakta-fakta dalam masyarakat yang diteliti. Kaidah ini bekerja secara struktural sehingga tidak dapat diubah lantaran tindakan individu. Gagasan Ibnu Khaldun bermuara pada fenomena masyarakat dapat diteliti secara sains. Yang kedua yaitu Auguste Comte. Beliau lahir pada 17 Januari 1798 di Montpellier, Paris. Comte berasal dari keluarga bangsawan Katolik. Comte dikenal sebagai bapak positivisme dan juga dianggap sebagai orang pertama yang mencetuskan istilah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern yang mempelajari aspek sosial dari kehidupan manusia. Comte adalah tokoh sosiologi klasik awal, di mana ideologi positivisme Comte mengusung keyakinan bahwa masyarakat dapat dipahami sesuai dengan hukum ilmu alam. Yang ketiga yaitu Herbert Spencer. Beliau adalah tokoh filsuf sosiologi yang lahir di Inggris, tepatnya di Derby pada tanggal 27 April 1820. 17 tahun pria yang kerap dipanggil Spencer ini sudah menjadi insinyur di pembangunan jalan kereta api dan pada tahun 1852 Spencer menerbitkan sebuah artikel The Development of Hypothesis. Pada tahun 1873 Spencer juga menulis The Study of Sociology. Dalam karya ini dia menjelaskan mengenai sosial. Selanjutnya tokoh yang terakhir yaitu Emile Durkheim. Emile Durkheim lahir pada tahun 1858 di kota Epinal, dekat Strasbourg, daerah timur laut Prancis, di mana ayahnya adalah seorang rabbi Yahudi. Beliau seorang siswa yang sangat cerdas, di mana pada usia 21 tahun, Durkheim dinyatakan lulus di Sekolah Pusat Pendidikan Prancis dan kemudian diangkat sebagai profesor di Universitas Bordeaux pada tahun 1887. Dan kemudian beliau menerbitkan buku pertamanya The Division of Labor pada saat di Bordeaux. Karena ketertarikannya terhadap agama semakin menjadi sehingga pada tahun 1912 terbitlah bukunya yang berjudul The Elementary of Religious Life yang menjadi buku paling terkenal. Nah, materi
Materi selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu Lester Franward, di mana sebagai sosiologi pendidikan dari Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus sosiologi pendidikan, di mana tujuannya membentuk sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum manusia. Teorinya kemudian terkenal dengan evolusi sosial, yang menekankan peran pendidikan nasional yang realistis dalam memimpin perencanaan kehidupan pemerintah. Gagasan ini terdapat dalam karyanya yang berjudul Applied Sociology atau Sosiologi Terapan. Ward melihat bahwa manusia dapat menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan manusia itu mengarahkan perubahan sosial ke arah pencapaian tujuan. Selain itu, pendidikan sebagai alat penentu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu John Dewey. Beliau dilahirkan di Amerika Serikat. Dia dikenal sebagai tokoh bidang pendidikan, estetika, dan teori politik. Dia adalah penerus Franward. Karyanya School and Society ia menekankan sekolah sebagai institusi sosial, dan beliau memandang hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat amat penting, di mana hal ini karena ia melihat banyak anak-anak kota buta terhadap produk selalu dipakai dan dimanfaatkan setiap hari, seperti pakaian, gelas, dan lain-lain. Mereka tidak pernah mengenal bagaimana proses dan cara membuatnya, tetapi dia kemudian membuat sekolah percobaannya di Chicago. Kemudian dia mengembangkan pengalaman di sekolah dengan kondisi real di masyarakat. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Émile Durkheim, di mana Émile dilahirkan di Prancis. Ia melihat sosiologi dalam dua hal. Yang pertama yaitu fakta sosial dan solidaritas sosial atau mekanis dan organik. Masyarakat secara keseluruhan dan beserta masing-masing lingkungan sosial di dalamnya merupakan sumber penentu cita-citanya yang dilaksanakan lembaga pendidikan. Pendidikan adalah hak semua orang dan juga sebagai sarana bagi kaum miskin untuk meningkatkan menjadi pimpinan masyarakat, atau pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial, menjadi suatu panduan yang stabil, disiplin, dan utuh secara bermakna. Yang terakhir yaitu tokoh Karl Mannheim. Beliau terkenal sebagai ahli sosiologi pengetahuan atau sosiologi yang melihat hubungan antara masyarakat dan pengetahuan. Pendidikan sebagai satu elemen dinamis dalam sosiologi, teknik sosial, dan alat pengadilan sosial, di mana pendidikan hanya dapat dipahami jika kita mengetahui masyarakat apa dan untuk posisi sosial apa para murid dididik. Pemikirannya itu kemudian dituangkan dalam kurikulum sosiologi pendidikan. Adapun tiga hal penting dalam sosiologi pendidikan yaitu sosiologi untuk guru atau sifat manusia dan tata sosial, impak, kelompok sosial dan struktur sosial. Yang kedua yaitu sosiologi pendidikan atau sekolah dan masyarakat, sosiologi pendidikan dan aspek historisnya, dan sekolah dan tata sosial. Yang ketiga yaitu sosiologi mengajar atau interpretasi sosiologi terhadap kehidupan sosial, terhadap kehidupan sekolah atau hubungan guru dan murid dan masalah-masalah organisasi sekolah. Materi yang terakhir yaitu paradigma sosiologi pendidikan. Menurut Durkheim, fakta sosial dipahami sebagai barang sesuatu yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran. Nah, sedangkan sejarah perkembangan sosiologi pendidikan
penyelidikan filsafat, fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami dengan hanya melalui kegiatan mental murni atau proses mental yang disebut dengan pemikiran spekulatif. Untuk memahaminya, perlu dilakukan penelitian empiris, sama halnya dengan ilmu pengetahuan alam atau natural science dalam mempelajari objek studinya. Dengan menerangkan tentang objek penyelidikan sosiologi inilah Durkheim berusaha melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat positif. Comte dan Spencer yang mengarahkan sosiologi kepada dunia ide yang hanya dapat dipahami melalui pemikiran spekulatif. Yang kedua yaitu paradigma definisi sosial. Menurut Max Weber, sebagai tokoh paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antara hubungan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain. Yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial. Tokoh paradigma perilaku sosial atau behaviorisme ini adalah B.F. Skinner yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Skinner mengkritik objek studi paradigma fakta sosial dan definisi sosial bersifat mistis, tidak konkret atau realistis. Objek studi sosiologi yang konkret realistis adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya atau behavior of man and contingency of reinforcement. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai sejarah sosiologi pendidikan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu tokoh sosiologi, yang kedua yaitu tokoh-tokoh sosiologi pendidikan dan paradigma sosiologi pendidikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.